Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Al-Buraq dimanapun berada, Al-Buraq memberikan solusi insyaallah mabruk. Subhanallah, kali ini kita bersama guru kita tercinta, Ya Allah. Kasep Tea sajagat raya. Kumaha ada Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Beliau adalah Ustadz Surya Abi Bagir, pimpinan pesantren Darul Mustafa. Betul ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kami saat ini akan membahas tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Tapi sebelumnya ya kita tanya-tanya dulu beliau, gimana kabar? Ustaz? Alhamdulillah baik. Oh, barakallah, Guruku ya. sehat. Apa sekarang kegiatan? Masih seperti biasa. Dakwah. Dakwah. Oh iya, pondok, sekaligus ketua MUI Desa Ciangsana. Desa Ciangsana, ya, Masya Allah. Ternyata banyak pengalaman yang beliau dapat. Nah, tentunya berharapan kita mudah-mudahan dalam segala bentuk kegiatan yang kita lakukan menjadikan nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin, berkah. Amin. Jadi para sahabat yang dimuliakan Allah, tentunya kita semua ini dituntut untuk cara berbakti kepada orang tua, karena itu salah satu kewajiban ya. Apalagi ada pepatah mengatakan ridhonya Allah itu terletak pada Ridho orang tua. Ini hadis, bukan pepatah, hadis Nabi. Kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah, maka carilah ridhonya orang tua. Masya Allah, luar gitu. biasa. Baik, lebih lengkapnya insya Allah nanti akan dijabarkan oleh beliau tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang baik. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini bangga sekali guru Subhanallah. kita pakai seragam Al-Buraq. Kita tentunya. keluarga besar Al-Buraq ya, luar biasa. Subhanallah. Sebenarnya yang pantas menjabarkan ini adalah guru kita ini, Kiai Ali. Kita sharing saja guru. Sebenarnya guru yang lebih pantas lah. Baik. Ya, berhubung saya diminta oleh beliau ya, samina wa atona, kalau murid harus taat sama guru. Masya Allah, Masya Allah. Berarti saya juga murid dong. Sama-sama murid. Baik. Tema luar biasa, keharusan seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Datang satu laki-laki menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang pantas kami perlakukan sebaik-baiknya? Yang pantas kami pergauli sebaik-baiknya? Yang pantas kami hormati sebaik-baiknya? Maka baginda Rasulullah menjawab, ummuka. Ummuka. Bertanya lagi, sumaman ya Rasulullah? Maka dijawab, ummuka, ibumu. Ibumu. Qala sumaman ya Rasulullah? Maka dijawab ummuka. Ummuka. Dan terakhir baru Rasulullah menjawab abuka. Ibumu, baru ayahmu. Masya Allah. Masya Allah. Berarti di sini jelas sudah bahwa sebagai seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika kita ingin sukses dunia akhirat, satu kuncinya guru. Baik. Berbakti kepada kedua orang tua. Dua orang tua. Ketika kita berdoa, meminta apapun dalam doa kita, maka doa itu akan menjadi sia-sia. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan apapun tanpa ia mendoakan kedua orang tua, maka doa itu akan menjadi doa yang sia-sia. Tapi sebaliknya, ketika seseorang berdoa kepada Allah hanya mendoakan orang tua, dia tidak meminta apa-apa tentang dunianya, maka itu sudah cukup untuk mengabulkan segala hajat-hajat dunia wal akhirat. Masya Allah. Jadi ternyata kehebatan di antara seorang anak itu adalah terutama berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, siapa ya Rasul yang harus saya hormati? Ibu. Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Sampai 3 kali baru bapak. Makanya ibu ini sangat luar biasa ya. Derajatnya yang dulu mungkin
di zaman jahiliyah sebelum adanya Rasulullah, perempuan itu tidak ada harganya sama Masya sekali. Allah, hina sekali. Hina sekali. Tapi setelah kedatangan Rasulullah, Sallallahu maka alaihi kaum wasallam. ibu derajatnya justru lebih tinggi daripada bapak. Makanya ada lagunya, Guru. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Kalau vokalis memang begini. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Masya Allah, subhanallah. Baik, Guru. Apalagi yang harus kita sampaikan tentang cara kita menghormati orang tua? Sekali lagi, sahabat Al-Buraq, pecinta Majelis Ta'lim Al-Buraq, dimanapun berada, yang pertama, apapun bentuk daripada kegiatan kita, sehebat apapun seorang anak, sekaya apapun mereka, walaupun haji setiap tahun, umroh setiap bulan, sedekah jutaan setiap hari, tapi ketika dia durhaka kepada kedua orang tua, maka dia tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya sebetulnya mudah sekali dalam hidup. Baik. Kan kadang-kadang kita gini, ada yang seseorang datang, aduh, ya Ustadz, kok hidup saya begini-begini amat ya? Mau nyari kerjaan susah, mau cari keuntungan dari berbisnis juga susah. Apapun kehidupan ekonomi saya serba susah, serba sulit. Bahkan maaf, untuk makan aja Ustadz, saya kadang-kadang nggak nemu. Itu ada seseorang yang datang. Nah, saya jawab, bukan Allah nggak dengar doa-doa. Bukan Allah nggak mengijabah doa-doa kita. Tapi coba periksa hubungan kita dengan orang tua kita. Masya Allah. Mungkin ada perkataan kita yang menyakiti orang tua. Mungkin akhlak, tingkah laku dan adab kita yang membuat menetes air matanya orang tua kita. Atau apapun yang tidak kita sadari yang itu menyakiti hati orang tua. Nah, ini yang perlu diperiksa. Masya Allah. Karena ketika seorang manusia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka hukumannya bukan hanya di akhiratnya saja. Ada 2 dosa yang Allah balas. Siksanya bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Masya Allah. Apalagi di akhirat. Yang pertama adalah dosa zina. Dosa zina kan tahu, ada zina muhson, ada ghair muhson. Ghair muhson. Ya, zina muhson itu wajib dirajam di dunianya sampai meninggal dunia, bahkan nanti siksa akhiratnya masih. Baik. Nah, yang kedua, dosa kepada kedua orang tua. Nah, salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tua adalah maka akan sulit untuk mencari kehidupan di dunianya. Mau cari kerja sulit, mau cari bisnis sulit, mau cari kehidupan apapun serba sulit. Nah, ketika kita merasakan kesulitan di dalam ekonomi, maka kuncinya satu, periksa hubungan kita anak kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jadi para sahabat Al-Buraq, dimanapun berada, ternyata begitu pentingnya kita menghormati orang tua. Jangan sekali-kali kita mengatakan kata ya, saat orang tua menyuruh. Al-Quran jelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana. Ya kan? Berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-kali mengatakan kata saat diperintah orang tua. Kaulang karimah dengan ucapan-ucapan yang mulia, mulia, subhanallah. baik. Jadi para sahabat yang mulia, muliakan orang tua kalau hidup kita pengen sukses. Muliakan orang tua kalau cita-cita kita pengen berhasil. Amin. Karena tidak sedikit orang sukses berhasil karena ia mau menghormati orang tua, memuliakan orang, membahagiakan orang tua. Sehebat apapun kita, sekaya pun apapun kita, walaupun kita mempunyai kekayaan sebesar gunung pun, untuk membalas jasa baik orang tua hanya dengan setetes air susu pun gak akan mampu. Masya Allah. Betapa dasarnya orang tua kita. Dan terakhir, Guru, Baik. baginda Rasulullah SAW pun bersabda, terhina manusia. Artinya dihinakanlah seorang manusia yang apabila yang pertama dia mendengar nama baginda Rasulullah disebut, dia tidak bersalawat. Yang kedua, apabila datang bulan suci Ramadan hingga akhir bulan suci Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika ia mendapati kedua orang tuanya sudah tua, sudah renta, atau salah satunya sudah tua atau renta, dan dia tidak mampu menjadikan orang tuanya tersebut jalan menuju dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka manusia ini akan terhina di dunia dan akhirat. Masya Allah, para sahabat Al-Buraq. Makanya 3 perkara itu sungguh sangat jelas ya. Yang pertama, ragi ma'ang furazulin dzukirtu inda walam yusalli walam yusaba. Ragi ma'ang furazulin dzukirtu inda walam yusalli alayya.
celaka bagi seseorang yang ketika disebut nama Nabi Ia tidak tidak mau bersolawat. Yang kedua, Yang kedua, apabila datang bulan dakhala ali Ramadan wa tamar Ramadan qabla ayyak faralah ya. Celaka. Dan yang ketiga, bawahu au ahaduma falam ya'mal fi haqqihi amalnya tukhlu bi sababil jannah. Jadi celaka bagi seseorang yang ketiga orang tuanya sudah renta tapi ia tidak mau menjadikan seorang anak yang haknya anak tersebut memuliakan orang tua. Sangat celaka, nauzubillah. Guru, ternyata waktu kita sempit padahal sedikit. masih seneng ngobrol-ngobrol ya. Berbincang-bincang tentang ilmu itu memang nggak ada habisnya dan kadang-kadang tidak terasa, tahu-tahu waktu sudah sekian aja ya. Tapi insya Allah ini menjadikan Luar satu biasa, pasti banyak hikmah. pengalaman hikmah khususlah untuk saya, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat ya, umumnya untuk semuanya para sahabat Al-Buraq dimanapun berada. Akhirnya mari kita doakan ketua atau Raisul Majelis Al-Buraq, Ayahanda Bapak Haji Muslimin Al-Buraq beserta keluarga, mudah-mudahan beliau disehatkan sebagai pimpinan ya. Sebagai pimpinan dari TV Al-Buraq atau Majelis Al-Buraq ini mudah-mudahan sehat walafiat panjang Masya Allah. umur. Kenapa? Karena setiap daripada hartanya yang tasarufkan dia gunakan untuk dakwahnya baginda, agamanya baginda Rasulullah SAW. Makanya tambah berkah. Amin. Tidak akan semakin berkurang, bahkan semakin bertambah. Dunia maupun akhirat. Subhanallah. Baik guru, kita akhiri. Baik. Ya. Karena memang waktu terbatas ya, tapi tetap sampaikan kepada beliau. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.